Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jody Jati Kumala dengan NIM 12103183118. Yang dimana akan menjelaskan sedikit dan tidak banyak dari judul saya. Ini implementasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu yang tentang pemilihan umum. Nah, mungkin di sini mengapa saya mengambil tema ataupun judul tersebut? Karena di sini saya memiliki pandangan bahwasannya ada beberapa kayak mahasiswa ataupun masyarakat sendiri yang dimana sedikit bisa dikatakan itu kurang memahami dari tindak pidananya undang-undang tersebut. Karena undang-undang tersebut itu kalau saya memahami lebih dari kayak undang-undang bukan ke undang-undang tapi KUHP. Nah, di sini dengan latar belakangnya ataupun pendahuluan bahwasanya amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau sekarang itu bisa menyebutkan bahwasanya Undang-Undang NRI 1945 menyebutkan bahwasanya sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencapai cita-cita negara hukum dan konstitusi di Indonesia. Bahwasanya di negara ini menganut sistem demokrasi. Itu mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahuinya. Terus kemudian dijabarkan juga melalui Undang-Undang Republik Indonesia di tahun kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu atau pemilihan umum dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Jadi DPR, DPRD, dan DPRD. Terus kemudian juga untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu diatur di dalam pasal 60 di pasal 6A yang kemudian dijabarkan juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu presiden dan wakil presiden. Kemudian mengenai kajian ini, bahwasanya pemilu dan peraturan hukum yang banyak dilakukan oleh berbagai pihak seperti peneliti, peminat telaah di bidang hukum, terus kemudian memerlukan berbagai pembenahan dalam penerapannya sesuai dengan efektif. Mungkin di situ salah satu harapan saya peneliti di sini. Terus kemudian lanjut kepada metode penelitian. Kalau di sini saya untuk metode penelitiannya lebih kepada mencari jurnal-jurnal terdahulu, peneliti terdahulu. Seperti itu. Kalau rumusan masalahnya, selain kita melihat uraian di atas, terus kemudian undang-undang tentang pemilihan umum, serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta bagaimana bentuk-bentuk dari undang-undang ini. Nah, untuk pembahasannya mungkin di sini saya lebih menyingkat bahwasanya dari kelembagaan pengawas pemilu di tahun pelaksanaan awal, kalau tidak salah itu 1982, dengan nama awal itu
nama panitia pengawas pelaksanaan pemilu Panwaslu. Dan kemudian mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa yang dimana diberlakukannya di pemilihan umum tahun 1971. Karena pelanggaran kecurangan pemilu itu awalnya di tahun 77 atau 1977. Nah, di dalam dinamika ini ada beberapa yang terjadi. Antaranya kelembagaan pengawas pemilu dan ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Terus kemudian perselisihan hasil pemilu di sini lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu dengan perselisihan antaranya peserta pemilu dan KPU. Terus kemudian ada tata cara penanganannya di tindak pemilu, bahwasanya pengaturan mengenai tata cara penanganan tindak pemilu tahun 2019 dikemukakan dalam pasal 476 sampai 484 di nomor 7 tahun 2017. Tapi kalau ada yang salah mungkin sampai di pasal 501, 508 dan sebagainya. Nah, kalau di sini tata cara penanganannya tindak pidana diatur di pasal 476 sampai 448. Itu lebih spesifiknya di sini. Terus kemudian secara umum juga ada di tindak pidana sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Terus kemudian di pasal 484 di nomor 7 tahun 2017 itu lebih menjelaskan tidak membutuhkan pengaturan yang lebih lanjut dalam penanganan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Terus kemudian ada juga di pasal 94 ayat 2 huruf C di nomor juga di undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang di sini juga memiliki bunyi bahwasanya dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 93 yang huruf B, Panwaslu bertugas untuk menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraannya pemilu, dan untuk atau bisa digunakan tindak pidana pemilu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya di pasal tersebut sudah menegaskan bahwasannya jika melanggar ada tindak pidana melalui undang-undang tersebut. Itu bagi saya sendiri. Terus kemudian di sini dari ketentuan dan pasal-pasal yang ada di atas bahwasanya pemilu memiliki pelanggaran tindak pidana yang sangat jelas. Adapun pihak yang diselenggarakan tindak pidana adalah penyelenggaraan pemilu itu sendiri, baik melalui KPU ataupun Panwaslu ataupun juga pemerintahan pusat ataupun sampai pemerintahan daerah. Terus kemudian ada peserta pemilihan umum, terus yang kepentingan pelaksanaannya melalui partai politik, terus kemudian ada calon sebagai peserta pemilu, calon presiden, wakil presiden ataupun calon perorangan yaitu Dewan Perwakilan Daerah, baik dari
calon DPR, DPRD provinsi dan kabupaten ataupun kota. Nah, di sini saya juga memiliki sebuah kesimpulan sedikit bahwasanya menurut analisis yuridis, terus kemudian ada juga bentuk-bentuk tindakan pidana yang saya sampaikan di atas, bahwasanya pemilihan umum merupakan pemerintah ataupun pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus kemudian di sini juga dilaksanakan 5 tahun sekali. Bahwasanya menyusun lembaga, memiliki wakil-wakil rakyat, kemudian memiliki pemilihan umum salah satunya, dan juga memiliki menjamin kesinambungan pemerintahan 5 tahun. Terus kemudian juga tindak pidana itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pidana khusus, dan pelanggar baik diatur juga di dalam undang-undang hukum pidana ataupun sekarang kita menyebutkan bahwasanya KUHP, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sendiri. Jadi sedikit berbeda. Ya mungkin dari saya itu sendiri mungkin ada kurang lebihnya ataupun salah tutur kata, dan juga mungkin ada suara-suara yang sedikit mungkin mengganggu ataupun bocor. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.